Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu, terutama kelas 10 yang sedang menyaksikan video ini. Mohon maaf ibu menyampaikan dengan segala keterbatasan, mudah-mudahan bisa dipahami agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan kondisi yang sedang berjalan sekarang. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, memberikan kita kesehatan dan juga melancarkan segala aktivitas, rencana-rencana, segala hal yang harus tetap kita laksanakan, dan kalian juga tetap semangat melaksanakan proses pembelajaran dalam kondisi seperti ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai materi matematika kelas 10 di SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor menuju PAS genap atau ujian kenaikan kelas. Jadi kalian akan menuju ke kelas 11. Persiapannya adalah di matematika atau materi yang belum tersampaikan adalah mengenai 3 hal ini. Nah, kemarin itu Ibu sudah menyampaikan beberapa tugas ya, rumus-rumus untuk mencari, kalian diminta untuk mencari rumus-rumus mengenai beberapa hal berikut. Nah, yang pertama adalah aturan sinus dan kosinus. Di sini Ibu akan menjabarkan satu persatu ya, mulai hari ini. Nanti beberapa jeda harinya nanti Ibu sampaikan melalui wali kelas dan akan disampaikan ke kalian. Tapi nggak setiap hari sih, nanti ada jedanya untuk penyampaian materi Ibu, lalu nanti kalian mengumpulkan tugas-tugasnya untuk penilaian harian kalian dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama adalah aturan sinus dan kosinus. Di sini meliputi aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, berikutnya yang kedua adalah rumus mengenai luas segitiga. Nah, luas segitiga itu yang kita ketahui biasanya kan setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini luas segitiganya yang pertama yang A itu menggunakan sinus. Jadi diketahui ada sudut, ada sisi, nanti yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, yang kedua adalah menggunakan rumus jika diketahui 3 sisi. Jadi segitiga itu diketahui ketiga sisinya, lalu yang ditanyakan adalah luas segitiganya. Nanti ada rumusnya tersendiri. Lalu yang ketiga adalah jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, mengenai hal-hal ini akan Ibu sampaikan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menanyakan ke Ibu by WA. Seperti itu ya. Nah, yang pertama pembahasannya adalah mengenai aturan sinus dan kosinus. Sengaja ini Ibu tulis dulu materinya. Nanti akan Ibu foto. Akan Ibu kirimkan juga ke kalian agar kalian bisa mencatatnya di buku catatan masing-masing. Ini sengaja sudah Ibu tulis supaya menghemat waktu dalam perekaman video. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai aturan sinus. Aturan sinus itu dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi, besar sudut atau nilai perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Dan biasanya perbandingan trigonometrinya biasanya ditanyakan adalah sinnya. Karena kan kita misal sin A gitu ya dan lain-lain. Nah, di sini kan aturan sinus, tapi bisa aja soal menanyakan cosnya atau tannya dan lain-lain. Tapi lebih mayoritas soal dia menanyakan sinnya. Nah, yang kita tahu dalam satu segitiga dia memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, ini sebagai patokan utama dalam pemahaman mengenai aturan sinus. Nah, di sini ada rumusnya. Misal diketahui segitiga ABC, mohon maaf Ibu tidak menggunakan menggaris ya. Nah, di sini nanti kalian menulis di buku, Ibu harapkan menggunakan menggaris agar lebih rapi di bukunya dan mudah dipahami ya catatannya. Nah, di sini segitiga ABC seperti biasa ketika dia satu sisi di depan sudut itu adalah sisi sudut kecilnya. Misalnya ini kan sudut A, berarti ini adalah panjang sisi A kecil. Itu seperti biasa pemahaman kita di kelas ya. Ini juga ada sudut B, lalu di sini juga ada berarti panjang sisi B kecil agar lebih mudah. Terus ini panjang sisi AB itu berarti di depannya sudut C berarti C kecil, atau panjangnya AB atau panjang sisi AB, panjang sisi C kecil itu sama aja, gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah rumus aturan sinus. Ini Ibu kotakin. Nah, jadi rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B, C per sin
C. Nah ini tergantung dengan segitiganya. Kalau segitiganya segitiga ABC ya berarti nanti sisi dan sudutnya adalah ABC. Kalau XYZ ya tinggal XYZ. Kalau PQR dan PQR dan seterusnya. Dan nanti dalam menentukan panjang sisinya atau besar sudutnya dan lain-lain itu akan tergantung dengan yang diketahuinya dan nggak ketiganya. Biasanya hanya A dengan B. Hanya A dengan B. Misal A per sin A sama dengan B per sin B. Atau B dengan C, B per sin B, C per sin C. Atau bisa aja A dengan C. Tergantung dengan apa yang diketahui. Sesuai dengan kebutuhan soal dan apa yang ditanyakan di soal gitu. Gitu ya, itu adalah rumusnya untuk aturan sinus. Di sini Ibu ada contoh soal. Yang pertama diketahui segitiga ABC dengan sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 12 cm. Tentukan yang A besar sudut C, yang B adalah panjang sisi A kecil. Atau kalau A kecil itu biasanya apa? BC ya. BC itu kan yang nggak ada huruf A, berarti dia A kecil gitu sih simpelnya. Nah, di sini tadinya mau Ibu tulis langsung pembahasan tapi kita bahas bareng aja. Di sini jawabnya yang pertama kita tuliskan dulu segitiganya, kita gambarkan sesuai dengan keterangan di soal. Diketahui segitiga ABC. Oke, mohon maaf sekali lagi Ibu tidak menggunakan menggaris karena keterbatasan. Tangan kiri Ibu memegang handphone, tangan kanan Ibu menulis. Jadi langsung aja ya. Segitiga ABC dengan sudut A-nya 30 derajat. Berarti di sini adalah 30 derajat. Lalu sudut B-nya 45 derajat. Sudut B 45 derajat. Ibu saya emang nggak mau kayak gini, nggak mau ABC-nya gini, maunya A-nya di atas, B-nya di sini, terus C-nya di sini. Boleh, terserah. Yang penting keterangannya sesuai dengan soal. Lalu panjang sisi B kecil. B kecil itu berarti di depan sudut B ya. Berarti di sini ya. B kecilnya adalah 12 cm. Nah, setelah itu yang ditanyakan, kita lihat. Yang A besar sudut C. Oke, yang A. Jawab yang A, besar sudut C. Kita tahunya sudut A dengan sudut B. Sudut C-nya berapa? Nah, untuk menentukan satu sudut di segitiga, itu berarti tinggal 180 derajat dikurangi jumlah sudut yang lain. Kenapa? Karena dalam satu segitiga, itu sudut utuhnya adalah 180 derajat. Ini Ibu gambarnya abstrak ya, atau sembarang segitiganya. Yang penting kita angka-angkanya aja, tidak sesuai dengan sudutnya. Berarti besar sudut C itu adalah sama dengan 180 derajat dikurang sudut A tadi berapa? 30 derajat ditambah 45 derajat dari sudut B. Atau kita menulisnya gini boleh. Sudut C 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Itu boleh. Jadi sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? Berapa? Iya betul, 75 derajat sama dengan 180 dikurangi 75 berapa? Ayo yang benar ngitungnya, nggak usah pakai kalkulator. Iya betul sekali, 105 derajat. Maka besar sudut C adalah 105 derajat. Seperti itu. Oke, itu yang A. Lalu yang B, panjang sisi A. Kalau yang ditanya panjang sisi A, otomatis kita akan menggunakan perbandingannya si A dengan per sin A dong. Nah, nanti masalahnya adalah kita akan pakai B per sin B temennya atau C per sin C. Nah, kita akan lihat sesuai dengan yang diketahui di soal, lengkapnya siapa. Oke, kita buat dulu. Ini yang A tadi ya. Ini yang B-nya. Berarti kita akan pakai A per sin A. Ini otomatis karena yang ditanyakan adalah si A, oke? Nah, habis itu kita mau pakai B per sin B atau C per sin C, kita cek. Kalau kita mau pakai B per sin B, ada nggak panjang sisi B-nya? Diketahui di soal nggak? Oh ada. Terus sin B itu kan berarti sudut B. Sudut B-nya ada nggak di soal? Oh ada. Berarti kita bisa pakai B per sin B. Ibu itu kan kebetulan bisa langsung. Bisa nggak Bu kalau saya pakai C? Kan ini ada sudut C-nya udah ketemu. Boleh. Tapi kita lihat dulu. Panjang sisi C ada nggak di soal? Oh nggak ada, berarti nggak lengkap, berarti nggak bisa kita pakai walaupun dia sudutnya ada. Jadi ketika sudut ada, panjang sisinya juga harus ada supaya bisa diotak-atik. Karena kita akan mencari dia. Kalau salah satu di antara mereka nggak ada juga, kita nggak akan dapat apa-apa. Seperti itu. Nah setelah ini kita akan otak-atik si ininya. Oke, Ibu tuliskan dulu ya agar lebih mudah. Oke, di sini sudah Ibu masukkan yang ditanyakan kan A-nya ya, berarti kita tuliskan apa adanya aja. Lalu sin A, A-nya itu sudut A-nya adalah 30 derajat, kita tuliskan 30 derajat.
B-nya adalah 12 cm, kita tuliskan aja 12 per sin B-nya sudut B-nya 45 derajat, berarti kita tuliskan 45 derajat. Nah, sekarang kita isi lanjutkan. Nih, Ibu garis dulu supaya muat di sini. Lalu berikutnya kita tuliskan A-nya kan masih ya, karena yang ditanyakan adalah panjang sisi A per sin 30 berapa? Sok diingat-ingat lagi, udah libur 3 mingguan nih. Berapa? Ayo sin 30. Iya betul sekali, setengah. Yang lupa dibuka lagi tabelnya. Kemarin PTS-nya sudah hafal, sekarang agak lupa lagi ya. So kita masukkan 12-nya tetap kita tuliskan per sin 45 berapa? Ayo, yang jawab setengah akar 3 salah, yang jawab setengah salah. Harusnya adalah setengah akar 2. Gini ya. Oke, kita menggunakan manipulasi aljabar. Bisa dicoret karena sama-sama di bawah ya. Dia hasilnya adalah 1, berarti dicoret aja. Sisanya adalah A per 1 sama dengan 12 per akar 2. Atau kalau kita kali silang, atau A per 1 berapa? A per 1 itu, atau kalau kita kali silang kita seperti biasa aja. A kali akar 2 jadi A akar 2 sama dengan 12 kali 1, 12. Atau A sama dengan 12 per akar 2. Atau sama aja kan tadi, tinggal A per 1 itu A, terus 12 per akar 2 itu 12 per akar 2. Ibu tuliskan supaya nanti kalau ada angka lain kamu nggak bingung. Nah, ini tinggal dikali sekawan ya. Akar 2 per akar 2. Karena dia ada akar di penyebut. Berarti atasnya adalah jadi 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 berapa? Good, 2. Nah, ini boleh dicoret. Berarti jadi 6 ini 1. Berarti hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu, berarti panjang dari sisi A kecil atau sisi BC adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Mohon maaf banyak tip X-nya karena Ibu menggunakan pulpen. Diketahui segitiga XYZ dengan panjang sisi XY 6 cm, besar sudut Z 30 derajat dan sudut Y 105 derajat, tentukan besar sudut X. Seperti biasa kita jawab ya. Yang A besar sudut X berarti sama dengan, kita gambarkan dulu di sini boleh. X, Y, Z. Besar sisi XY-nya 6 cm, berarti panjangnya sisi Z kecil ya. Berapa? 6 cm, besar sudut Z 30 derajat. Terus dan sudut Y-nya berapa? 105 derajat. Berarti ketika dia menanyakan sudut X, kita tinggal tahu 180 derajat dikurang berapa? Sudut apa? Iya betul, sudut Y atau sudut Z dulu boleh, tambah sudut Z. Oh sorry, ini nggak usah pakai garis ya karena dia harus kapital. Bentar. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan angkanya 180 derajat dikurang sudut Y-nya tadi 105 derajat ditambah sudut Z-nya 30 derajat. Lalu kita masukkan angkanya 180 derajat dikurang 105 tambah 30. Berapa betul? 135 derajat. Ya, betul. Berapa dikurangi? Iya, berapa? Hasilnya adalah 45 derajat. Ini adalah sudut X. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B seperti tadi sebenarnya panjang XY. Panjang XY berarti huruf yang enggak ada apa? XY itu adalah Z kecil. Oh, ini udah diketahui. Mohon maaf. Berarti Ibu ganti ya, bukan besar sudut bukan panjang sisi XY. Ini menjadi panjang sisi YZ aja. Gini ya. Berarti ini diganti jadi YZ. Nah, panjang sisi YZ berarti dia panjang sisi X kecil. Ini ya. Nah, ini yang ditanya. Nah, berarti ini X kecil. Otomatis kita akan menggunakan rumus X per sin X dong, pasti. Karena yang ditanya adalah X. Ya. Lalu setelah itu yang kita pakai kan X, Y, Z ya. X per sin X, Y per sin Y, atau Z per sin Z. Kita cari yang diketahui lengkap apa. Diketahui tadi ini Z. Ini ada pasangannya, ini yang ditanyakan. Ini kan udah ada tadi ya.
Ini berapa tadi? 45 derajat. Nah, oh ini ini diketahui nih, oh berarti pakai Z, karena kalau kita pakai Y sudutnya ada, sisinya nggak ada gitu. Berarti kita pakai Z per sin Z ya. Untuk mempersingkat waktu, karena ini pembahasannya sama seperti nomor satu tadi, Ibu skip dulu ya sebentar. Nah, ternyata setelah dihitung pembahasannya, hasilnya juga 6 akar 2, kebetulan sama dengan nomor tadi ya, tapi ini soal yang berbeda. Oke, kamu tinggal dilihat pembahasannya seperti apa. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan tanyakan ke Ibu. Lalu berikutnya yang C adalah nilai sin Y. Oke, berarti kalau yang tanyakan nilai sin Y, otomatis kita akan pakai Y per sin Y dong. Di sini, ini untuk yang C, berarti kita akan pakai Y per sin Y otomatis. Nah, mau pakai X per sin X atau Z per sin Z, bebas karena dua-duanya lengkap gitu. Berarti kita pakai yang ini aja, X per sin X ya. Ini juga Ibu tuliskan aja, tunggu sebentar. Nah, saat tadi Ibu mau ngetik-ngetik, ternyata si panjang sisi Y ini tidak diketahui di soal, berarti kita tidak bisa menentukan nilai sin Y. Nah, ini Ibu ganti aja soalnya menjadi sin Z. Sin Z. Oke, kita ganti, berarti ini menjadi Z per sin Z. Ininya X per sin X. Oke, kita otak-atik dulu. Nah, ini sudah Ibu ganti angka-angkanya, jadi Z-nya itu 6, karena kita yang ditanyakan adalah sin Z, jadi si Z-nya walaupun dia diketahui di soal Z-nya ada 30 derajat, ini Ibu hanya untuk nunjukin ketika yang ditanyakan sin dari sudutnya, jadi Ibu tidak ganti ya Z-nya, sin Z aja. Tadi Ibu sudah ganti 30 derajat, karena si Z-nya 30 derajat, tapi ini biarkan aja Z-nya. Nah, setelah itu si X-nya 6 akar 2, karena kita tadi dapat 6 akar 2 si X, lalu masukkan sin 45 derajat setengah akar 2. Nah, setelah ini kita otak-atik, berarti sin Z kali 6 akar 2 jadi 6 akar 2 sin Z sama dengan 6 dikali setengah akar 2. 6 dikali setengah akar 2. Nah, ini dicoret jadi berapa? 3 ya. Berarti sin Z sama dengan 3 akar 2 per berapa? Turun ini. 6 akar 2. Nah, ini coret 2 akar 2-nya, bagi 3 1, bagi 3 2. Jadi hasilnya adalah sin Z sama dengan 1 per 2. Betul tidak? Tadi kan sudut Z-nya kan 30 derajat. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah kan? Betul, berarti perhitungan kita benar. Nah, itu untuk Ibu nunjukin aja biar kamu kalau yang ditanya nilai sinnya gitu. Jadi bukan panjang sisinya. Seperti itu. Ya, atau untuk menentukan gini, misal sin Z yang ditanyakan ya, ini kan nilai sin Z. Nanti kalau kamu yang ditanya adalah sudut Z-nya berapa gitu ya. Sama seperti biasa, sin berapa sih yang hasilnya setengah? Sin berapa yang hasilnya setengah? Oh, 30 derajat. Artinya Z-nya adalah 30 derajat. Sama seperti pembahasan di sebelum PTS kemarin ya. Nah, seperti itu, mungkin seperti itu aja pembahasan dari Ibu. Setelah ini akan Ibu fotokan dan dikirim juga ke kalian agar kalian bisa pahami dan dicatat ulang di buku masing-masing. Nanti setelah ini akan ada latihan soal untuk kalian mendalami materi yang baru saja Ibu sampaikan. Mohon maaf durasi videonya agak panjang karena ya seperti ini realitanya matematika ya. Kita tidak bisa diskusi di kelas, tapi nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan negeri ini segera membaik, khususnya Indonesia, khususnya lingkungan kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nanti latihan soalnya akan Ibu tugaskan dan dikumpulkan ya. Nanti waktu pengumpulannya akan Ibu berikan informasi di informasi berikutnya. Oke, terima kasih banyak. 20 menit cukup nih, 20 menit kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.